Halo, perkenalkan nama saya Peri Wahyudi dengan NIM 023030 503194. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas responsi dari praktikum pemrograman web dan mobile dengan Aspraka Okta Panji Wirakat. Selamat menyaksikan. Baik, untuk tugas responsinya adalah melakukan scraping data pada sebuah website dan dimasukkan ke dalam website yang kita buat. Yaitu di sini ada aku ambil dari website Wikipedia, yaitu daftar bandar udara di Indonesia, yaitu seperti ini. Di sini saya akan mengambil data dari tiap tabel tersebut, yang dimana di sini sampai bandara di Papua itu sampai kira-kira 327 data. Jadi untuk pengambilan datanya atau scraping datanya bisa menggunakan extension, yaitu extension pada web scraper. Nah, di sini saya sudah melakukan scraping, yaitu scrapingnya di sini saya mengambil elemennya itu adalah elemen pada tiap table. Nah, di sini melakukan pengambilan pada elemen tiap table, kemudian elemen tersebut di scribe, yaitu dilakukan scraping seperti ini. Di sini kita refresh. Nah, di sini adalah hasilnya. Kemudian setelah itu hasil tersebut bisa kita ekspor. Bisa kita ekspor datanya ke CSV. Kemudian setelah ke CSV itu bisa kita lihat di sini adalah hasilnya dari CSV. Hasil data yang telah dimasukkan ke dalam CSV. Kemudian ini bisa kita masukkan langsung ke database. Untuk yang cara kedua yaitu kita menggunakan simple HTML DOM. Yaitu di sini adalah mengambil sampel DOM dari HTML tersebut untuk kita bisa mendapatkan datanya. Baik, di sini simple HTML DOM itu adalah sebuah library untuk pengambilan data yang bisa kita lakukan scraping datanya. Jadi langsung masuk ke code. Di sini saya melakukan dua file. Di sini ada file library-nya. Di sini adalah file library, di mana nanti akan memuat seluruh library untuk melakukan sebuah scraping data. Dan di sini adalah scraping-nya, yaitu simple HTML DOM kita include-kan supaya library tersebut berjalan di dalam scraping bandar udara ini. Kemudian di sini adalah fungsi untuk melakukan scraping data, yaitu mendapatkan file objek URL-nya. Kemudian nanti lakukan iterasi pada tabelnya, ya sesuai yang kita minta tadi. Tabelnya adalah tabel yang ini. Jadi dia akan mengambil tabel pada tersebut. Kemudian di sini mengambil tiap baris dan tiap-tiap selnya, yaitu TR dan TD. Kemudian di sini selnya itu mengambil datanya secara lengkap, yaitu nama bandar udara, lokasi, provinsi, ICAO, IATA, pengelola, dan kelasnya. Kemudian data-data tersebut disimpan di dalam sebuah array. Dan array tersebut mengembalikan nilai parameternya. Kemudian melakukan penyimpanan ke dalam database dan mengembalikan hasil dari scraping datanya. Kemudian di sini function untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database. Di sini function dengan parameternya sesuai dengan table pada database. Ini ada MySQL untuk melakukan koneksi ke database. Kemudian di sini ada try and catch untuk melakukan koneksi, yaitu dengan menggunakan extension PDO. Setelah itu di sini ada query insert-nya, di mana query insert value-nya sesuai dengan yang ada pada parameter lokasi yang sudah dilakukan.
Setelah itu, ketika statement tersebut dimasukkan ke dalam statement dan statement tersebut dieksekusi, maka akan menampilkan data berhasil disimpan. Jika tidak, maka akan memberikan error message. Dan ini adalah URL yang ditargetkan. Kemudian di sini adalah fungsi scrape datanya, dan di sini adalah tampilan dari scrape datanya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu untuk database-nya. Di sini tabelnya ada dua, yaitu bandar udara dan juga ada login. Bandar udara di sini kosong karena nanti datanya akan diisi dari scrape atau scraping datanya. Untuk isinya atau strukturnya di sini disesuaikan. Di sini ada ID, nama bandara, ID itu integer, auto increment, terus sisanya disesuaikan dengan tabel yang ingin kita ambil, yaitu varchar panjangnya 255. Setelah itu penjelasan database-nya mungkin saya jelaskan ke source code yang lain. Di sini untuk source code yang bisa melakukan root, yaitu di sini ada untuk delete, yaitu delete tabel bandara where ID-nya ID yang diinputkan. Setelah itu ini untuk indeksnya. Kemudian untuk insert-nya di sini dia menggunakan metode post dan melakukan insert ke tabel bandara. Setelah itu dengan diisi nilai dari yang telah kita inputkan. Di sini adalah script-nya jika data berhasil ditambahkan, dan ini adalah untuk form penambahannya. Di sini ada koneksi, yaitu DB bandar udara. Di sini untuk update, pertama dia itu mengambil data yang sudah dimasukkan tadi yang sebelumnya dengan metode get, kemudian dia memasukkan data yang baru dengan metode post, yaitu update tabel bandara, set nama bandar udaranya, lokasinya, provinsi, CIO, dan lain-lainnya dengan yang baru. Ini adalah formnya. Setelah tersebut, di sini diminta juga untuk terdapat login. Ini mungkin penampilan table loginnya. Nah, untuk login di sini dia mengambil username dan password dari table login. Jadi dia mengambil username dan password, jika sesuai maka akan dialihkan ke indeks PHP. Jika tidak, mungkin akan menampilkan username atau password salah, sehingga dilakukan coba lagi sesuai dengan yang ada pada table login, yaitu username-nya dan password-nya. Ini untuk formnya. Kemudian ini ada style pembantu untuk merapikan style pada PHP. Mungkin saya akan lanjutkan ke dalam simulasi. Berikut adalah simulasi. Cek kita set. Di sini saya login saya dan password saya. Yaitu di sini ada table login, di sini ada admin atau username yang menggunakan website ini. Kemudian di sini tabel bandaranya masih kosong. Pertama-tama kita runkan dulu dari scraping datanya. Kita scraping datanya. Kita reload. Tunggu. Nah, di sini dia menghasilkan output data berhasil disimpan ke database. Berarti scraping datanya bisa berjalan dengan baik. Ini untuk hasilnya. Daftar bandar udara di Indonesia. Setelah itu bisa kita lihat ke sini, kita refresh. Sudah masuk, datanya sudah masuk semua. Di sini untuk websitenya bisa dilakukan root. Pertama misalkan kita di sini terdapat 325 data, jika kita tambah 1 berarti dia menjadi 329 data. Di sini saya tambahkan bandar udara Cilikriwut, lokasinya Palangkaraya, CAO-nya Wime, terus kita G di sini di CPU,
misalnya kelas 2 ditambah. Di sini menghasilkan output script data berhasil ditambahkan. Kita lihat ya, di sini sudah ditambahkan itu bandar udara Cilik Reward. Misalnya kita update, misalnya di sini RTA Milono, lokasinya Palangkaraya, provinsi misalnya di sini Kalimantan Selatan. Di sini Jawa Wima, di sini oke. Dan untuk pengelolanya Pemda. Kelasnya misalnya kelas 3. Kita lakukan update. Di sini sudah dilakukan update, data berhasil diupdate. Di sini berubah semuanya. Kemudian misalnya ingin kita hapus, kita bisa pencet ini. Kita lakukan penghapusan. Dan setelah itu kita lihat datanya menjadi 328 kembali, dan data yang 329 tadi terhapus. Baik, sekian presentasi tugas responsi yang saya berikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan yang saya sampaikan selama video presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.